Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang teks persuasi. Kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, langkah-langkah menulis, dan contoh teks persuasi. Tahukah kamu apa itu teks persuasi? Persuasi adalah teks yang berisi sebuah himbauan, ajakan, atau saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Ini bertujuan merayu, membujuk, dan mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis sesuai dengan pengertiannya. Ciri teks persuasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, di dalam teks ini terdapat pandangan atau argumen yang kuat dilengkapi dengan fakta dan data. Yang kedua, berusaha meyakinkan pembaca sehingga percaya dan melakukan apa yang diinginkan penulis. 3. Berisi bujukan, ajakan, himbauan yang cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Dan yang keempat, menggunakan kata ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat contoh teks persuasi yang di dalamnya terdapat ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi. Contohnya, penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya, dan seterusnya. Silahkan anak-anak perhatikan teks ini. Di dalam teks ini terkandung bujukan. Hal itu terdapat pada bagian akhir. Makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Namun, sebelum menyampaikan bujukan itu, penulis mengemukakan pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Teks persuasi. Yang pertama ada pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Pengenalan isu ini sama dengan tema yang akan kita bahas. Contoh, sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Ini adalah isu yang akan kita bahas, diikuti dengan keterangan-keterangan lainnya yang menyatakan sampah itu meresahkan. Kemudian, yang kedua ada rangkaian argumen. Dalam bagian ini, terdapat pendapat yang berkaitan dengan isu tersebut. Dikemukakan dengan fakta yang memperkuat argumen-argumen lainnya. Contoh, yang mana terdapat beberapa fakta dan argumen yang memperkuat tentang sampah yang meresahkan tadi. Kita lihat, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Ini merupakan fakta. Kemudian, paragraf kedua silahkan baca. Ini merupakan paragraf atau argumen yang mendukung fakta tadi. Paragraf ketiga juga merupakan pendapat atau argumen dari penulis. Kemudian yang ketiga ada pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi, yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pernyataan atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Jadi, apa yang ingin dilakukan oleh pembaca berupa ajakan apa? Kita lihat contohnya. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Nah, di sini kita lihat ajakannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dan ajakan yang kedua berupa himbauan, hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Yang keempat ada penegasan kembali, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dalam penegasan kembali ini menyatakan kembali permasalahan utama yang sudah dibahas dari penjelasan sebelumnya. Menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri.
Karena itulah saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Jadi ditegaskan kembali ajakannya supaya pembaca mau membuang sampah pada tempatnya demi menjaga kebersihan. Kaidah kebahasan teks persuasi ini sama dengan teks eksposisi. Kaidah kebahasannya hampir sama, tapi di sini lebih menekankan pada ajakan. Kita lihat di sini yang nomor 1, mengandung ajakan, dorongan, saran, pujukan, dan lain sebagainya. Contoh, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan aspek yang dibahas. Berkaitan dengan permasalahan remaja, digunakan dengan kata-kata yang relevan dengan masalah itu seperti teknologi internet dan lain-lain. 3. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, menyimpulkan, dan lain-lain. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan untuk meyakinkan pembaca. Langkah menulis teks persuasi. Dalam menyajikan teks persuasi, ini langkah-langkah yang akan kita tempuh. Menentukan tema atau topik karangan sesuai dengan karakteristik teks persuasi, yaitu sebagai teks yang berisi bujukan sebagai tema atau topik utama. Contoh, mari belajar dengan baik. Ayo, kita pergi berwisata. Ini yang bisa kita angkat menjadi tema atau topik karangan. Kemudian bagian B, menentukan tujuan yang mendasari dari masalah yang diceritakan. Jadi kita menentukan tujuannya, kenapa kita mengangkat tema tersebut. Kemudian yang bagian C, mengumpulkan data, fakta, dan pendapat yang mendukung keseluruhan cerita. Hal ini dapat diperoleh dari pengalaman atau pengamatan di sekitar kita. Sebagai contoh, kita perhatikan paragraf yang persuasi. Contohnya, belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan menonton televisi minimal 10 menit. Berdiri, duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang. Lihat dari isinya, teks di atas menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah sejenak. Dengan karakteristiknya seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam bentuk persuasi. Coba tentukan kalimat teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan berikut ini. Demikian pembahasan kita tentang teks persuasi. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih.